Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda. Di sini saya akan menjelaskan proses ETL dari database transaksi. Sebelum memasuki pembuatan tabel dimensi dan fakta, kami harus memasang MySQL Connector Java pada direktori berikut. Kami menjalankan spoon.batch-nya. Ini adalah tampilan awal dari PDI. Tabel dimensi pertama yang kami buat adalah tabel dimensi customer. Sebelum kami membuat tabel dimensi customer, setting terlebih dahulu koneksi ke database transaksi OLTP dan transaksi OLAP dengan menggunakan JDBC. Kemudian klik tes, lalu OK. Pertama, kami menggunakan execute SQL script untuk membuat struktur tabel dimensi customer. Koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLAP. Kemudian, kami menuliskan SQL query untuk membuat tabel dimensi customer, lalu OK. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses input data, dan koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLTP. Kemudian, masukkan query select all ke tabel customer, lalu OK. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan surrogate key value. Di sini menggantikan primary key yang ada di masing-masing tabel database OLTP. Isi step name dan name of value dengan SK customer. Lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan step select values. Step ini digunakan untuk memasukkan field atau kolom apa saja yang diperlukan pada tabel tersebut. Lalu OK. Untuk menghindari error data karena terdapat value null, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan step if field value is null. Step ini dilakukan untuk mengisi sel yang kosong atau null dengan suatu value tertentu sesuai dengan tipe datanya. Lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan step block. Step ini digunakan untuk menghentikan eksekusi query sampai semua step ditempuh dengan baik. Lalu OK. Setelah itu, step selanjutnya adalah generate row. Step di sini digunakan untuk uji coba step sebelumnya. Kemudian OK. Step terakhir yaitu pada pembuatan tabel dimensi customer, yaitu push data ke tabelnya. Biasanya menggunakan step tabel output. Connection yang dipilihnya adalah transaksi OLAP, target tabelnya dimensi customer. Kemudian OK. Kemudian jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Tabel dimensi kedua yang kami buat adalah tabel dimensi location. Pertama,
kami menggunakan execute SQL script untuk membuat struktur tabel dimensi location. Koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLAP. Kemudian kami menuliskan SQL query untuk membuat tabel dimensi location. Lalu oke. Setelah itu dilanjutkan dengan proses input data. Dan koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLTP. Kemudian masukkan query-nya ke tabel location. Lalu oke. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan surrogate key value. SK di sini yang menggantikan primary key yang ada di masing-masing tabel database OLTP. Isi step name dan name of value dengan SK location, kemudian oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan step select value. Step ini digunakan untuk memasukkan field atau kolom apa saja yang diperlukan pada tabel tersebut. Lalu oke. Untuk menghindari error data karena terdapat value null, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan step if field value is null. Step di sini dilakukan untuk mengisi sel yang kosong dengan suatu value tertentu. Lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan step block. Step di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi query sampai semua step ditempuh dengan baik. Lalu kemudian oke. Setelah itu step terakhir pada pembuatan tabel dim location yaitu push data ke tabelnya bisa menggunakan step tabel output. Connection-nya yaitu transaksi OLAP, target tabelnya adalah dim location, kemudian oke. Jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Tabel dimensi time merupakan tabel yang dibuat sendiri. Tabel ini tidak mengambil data dari tabel manapun, sehingga prosesnya agak sedikit berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya. Penjelasannya di sini adalah tabel limit digunakan untuk memberikan nilai awal. Tanggal awal kami men-set yaitu 1/1/2003 dan 31/12 sama 2006. Sebenarnya step ini kami gunakan agar eksekusi query-nya tidak memakan source dan waktu yang besar. Namun untuk kasus yang memungkinkan data dari database OLTP terus berkembang, maka nilai akhirnya di-set sampai beberapa tahun ke depan. Step-step lain setelah di-generate dates digunakan untuk menginisiasikan beberapa kriteria tertentu, seperti nama bulan, nama triwulan, nama hari, dan sebagainya. Tabel dimensi keempat yang kami buat adalah tabel dimensi employee. Pertama, kami menggunakan execute SQL script untuk membuat struktur tabel dimensi employee. Koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLAP. Kemudian, kami menuliskan SQL query untuk membuat tabel dimensi employee, lalu oke. Setelah itu dilanjutkan dengan proses input data, dan koneksi yang dipilihnya di sini adalah transaksi OLTP. Kemudian, masukkan query select all ke tabel employee, lalu oke. Langkah selanjutnya adalah menambahkan surrogate key value. SK di sini menggantikan primary key yang ada di masing-masing tabel database OLTP. Isi step name dan name of value dengan SK employee, lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan step select values. Step ini digunakan untuk memasukkan field atau kolom apa saja yang diperlukan pada tabel tersebut. Lalu oke.
Langkah selanjutnya yaitu menambahkan step block. Step ini digunakan untuk menghentikan eksekusi query sampai semua step ditempuh dengan baik. Lalu oke. Setelah itu, step yang ditempuh adalah generate row. Step ini digunakan untuk uji coba step dari sebelumnya. Step terakhir, yaitu pada pembuatan tabel dimensi employee, yaitu push data ke tabelnya bisa menggunakan step tabel output. Connection-nya yaitu transaksi OLAP, target tabelnya yaitu dimensi employee, lalu klik OK. Kemudian jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Tabel dimensi yang kelima adalah tabel dimensi produk. Pertama, kami menggunakan execute script untuk membuat struktur tabel dimensi produk. Koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLAP. Kemudian, kami menuliskan SQL query untuk membuat tabel dimensi produk, lalu OK. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses input data, dan koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLTP. Kemudian, masukkan query, select all ke tabel produk, lalu OK. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan surrogate key value. SK di sini menggantikan primary key yang ada di masing-masing tabel database OLTP. Isi step name dan name of value dengan SK product, lalu OK. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menambahkan step select value. Step ini digunakan untuk memasukkan field atau kolom apa saja yang diperlukan pada tabel tersebut. Lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan step block. Step di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi query sampai semua step yang ditempuh dengan baik, lalu OK. Setelah itu, step yang terakhir pada pembuatan tabel dim produk, yaitu push data ke tabelnya bisa menggunakan step tabel output. Connection-nya yaitu transaksi OLAP, target tabelnya dim produk, kemudian OK. Kemudian jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Tabel dimensi ke-6 yang kami buat adalah tabel dimensi Office. Pertama, kami membuat execute SQL script untuk membuat struktur tabel dimensi Office, dan koneksinya yang dipilih adalah transaksi OLAP. Kemudian, kami menuliskan SQL query untuk membuat tabel dimensi Office, lalu OK. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses input data, dan koneksi yang dipilihnya adalah transaksi OLTP. Kemudian, masukkan query select all ke tabel Office, lalu OK. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan surrogate key value. SK di sini menggantikan primary key yang ada di masing-masing tabel database OLTP. Isi step name dan name of value dengan SK Office, lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan step select value. Step di sini digunakan untuk memasukkan field atau kolom apa saja yang diperlukan pada tabel tersebut, lalu OK. Untuk menghindari error data karena terdapat value null, maka langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan step if field value is null. Step
ini dilakukan untuk mengisi sel yang kosong atau nol dengan suatu value tertentu atau sesuai dengan tipe datanya. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan menambahkan step block. Step ini digunakan untuk menghentikan eksekusi query sampai semua step yang ditempuh dengan baik. Kemudian setelah itu step selanjutnya yang ditempuh adalah generate row. Step ini digunakan untuk uji coba step sebelumnya. Lalu step terakhir pada pembuatan tabel dimensi Office yaitu push data ke tabelnya. Bisa menggunakan dengan step tabel output. Connection-nya yaitu transaksi OLAP. Target tabelnya yaitu dimensi Office. Kemudian Kemudian jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Proses ETL yang terakhir adalah dengan membuat tabel fakta, yaitu tabel yang berisi primary key dengan masing-masing tabel dimensi tersebut beserta measure-nya atau nilai hitung. Caranya hampir sama dengan pembuatan tabel dimensi sebelumnya. Kemudian jalankan semua step. Apabila terdapat centang warna hijau pada masing-masing step dari awal sampai akhir, maka step tersebut sukses. Setelah semua dimensi dan fakta dijalankan, cek database transaksi OLAP-nya di PHP MyAdmin. Ini merupakan desain dari transaksi OLAP yang sudah kita buat. Sekian dari proses ETL dari database transaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.